Halo, perkenalkan nama saya Alma Fiona Rambukaniri dengan NIM 24121010. Di sini saya akan menjelaskan materi edukasi patofisiologi sirosis hepatis. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis morfologi organ. Kita amati perbedaan struktural makroskopis pada organ hepar. Pada gambar di samping, untuk bagian sisi kiri itu adalah hati sehat yang menampilkan morfologi organ yang sehat dengan ciri permukaan luar rata, halus, serta struktur kenyal fungsional dan memiliki warna merah yang merata. Untuk sisi kanan yaitu sirosis hepatis, menampilkan destruksi organ yang signifikan, ukuran hepar mengerut, tekstur kaku atau kasar, serta permukaan yang dipenuhi oleh nodul regeneratif atau benjolan jaringan parut kasar. Nah, yang berikut kita lihat etiologi cedera hepar kronis. Nah, bagian ini kita lihat yang pertama hepatitis viral, yaitu infeksi persisten virus. Hepatitis B dan C yang akan menyebabkan inflamasi sel parenkim serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Yang kedua, toksisitas etanol, yaitu paparan alkohol kronik yang mengalami metabolisme toksik yang memicu stres oksidatif MAFIS pada integritas struktur sel hati. Yang ketiga, faktor metabolik, yaitu periemakan hati non-alkoholik akibat obesitas yang menginduksi respon peradangan jaringan dengan bentuk luka permanen. Yang berikut kita lihat mekanisme awal inflamasi hepatosit. Yang pertama kita melihat bagian patogenesis peradangan. Nah, pada tahap awal ini, perkembangan sirosis ini digerakkan oleh siklus peradangan jaringan yang destruktif. Invasi agen patogen menyebabkan nekrosis pada sel hati utama yaitu hepatosit. Pada fermentasi sel yang mati merangsang sel kuver atau makrofag hati untuk melepaskan mediator kimia proinflamasi atau sitokin. Sitokin inilah yang memperluas respon inflamasi dan merusak integritas matriks ekstraseluler di sekitar sel-sel fungsional. Yang berikut kita lihat tahap kedua transformasi sel stelata. Kuncinya yaitu fibrogenesis. Kita perhatikan bagian mekanisme seluler pengerasan hati di samping. Nah, dalam kondisi istirahat, dalam hepar sehat, sel stelata berada pada fase tenang dan berfungsi menyimpan cadangan lipid serta vitamin A pada tubuh. Nah, dalam kondisi aktif, akibat stimulus radang kronis, sel bertransformasi menjadi myofibroblas agresif yang memproduksi serat kolagen secara berlebihan, memicu pembentukan jaringan parut kaku. Untuk tahap yang ketiga yaitu fibrosis dan nodulisasi. Di sini analisis histopatologinya. Melalui potongan jaringan mikroskopis hepar sirosis di samping, kita dapat mengidentifikasi perubahan struktur permanen. Untuk area pita biru, menunjukkan akumulasi serat kolagen tebal yang meluas secara kaku yang mencekik vaskularisasi dan saluran empedu hati. Untuk area merah melingkar yaitu kelompok sel hati yang berupaya melakukan regeneratif namun terhimpit oleh parut yang membentuk nodul regeneratif yang tidak lagi fungsional. Di sini kita masuk pada manifestasi klinik. Yang pertama kita lihat ikterus. Nah, ini adalah kegagalan ekskresi bilirubin. Gambar klinis di samping menunjukkan bahwa perubahan warna pada sklera mata pasien itu terjadi akibat hati yang telah mengalami fibrosis masif, kehilangan kemampuan untuk memproses dan mengekskresikan bilirubin atau zat sisa sel darah merah ke saluran empedu. Nah, kadar bilirubin meluap ke sikit sistemik dan mengendap di jaringan tubuh yang akan menimbulkan penampakan kuning nyata pada mata dan kulit penderita.
Untuk manifestasi klinis yang kedua yaitu ASI test, patofisiologi hipertensi portal. Kita bisa amati kondisi abdomen pasien pada gambar tersebut di samping. Nah, jaringan parut kaku menyumbat aliran darah vena porta dari saluran cerna. Nah, hal ini memicu peningkatan tekanan darah intrahepatik ekstrem atau hipertensi portal. Tekanan tinggi memaksa cairan plasma merembes keluar pembuluh darah dan memenuhi rongga perut yang disebut asites. Diperparah akibat penurunan produksi protein albumin. Untuk manifestasi klinis yang ketiga yaitu Spider-Neive, yaitu kelainan vaskular superficial. Gambar klinis di samping menunjukkan lesi pembuluh darah khas pada permukaan kulit penderita sirosis. Nah, pada tampak titik arteriol pusat berwarna merah dengan cabang kapiler halus menjalar keluar menyerupai kaki laba-laba. Nah, fenomena ini terjadi akibat kegagalan hepat dalam melakukan detoksifikasi hormon estrogen sehingga kadarnya meningkat dalam darah dan memicu dilatasi pembuluh darah kulit. Yang berikut, di sini kita lihat penilaian stadium dan referensinya. Yang terakhir, kita lihat di sini ada sumber-sumber gambar yang sudah saya paparkan pada materi atau presentasi tadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.